فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa aman kanu bi alsarihim al-muktafa wa ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, senang sekali kita kembali berjumpa di program Tanya Jawab Ramadan. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-9, Masya Allah, untuk Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Asatin LC Hafizahullah Ta'ala. Nanti antum bisa bersoal jawab di 0811 755 0606, pertanyaan seputar Ramadan dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Nanti juga bisa melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp atau menelpon langsung di nomor yang sama. Baik Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang mukadimah seperti biasa, untuk di awal kita akan minta dulu nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Asatin LC Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya kita sahabat dulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk pertama izin Ustadz untuk bisa memberikan opening nasihat untuk kesempatan hari ini. Kepada tafadhol masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak sebagai pembuka melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat puasa yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Lanjutan dari yang sebelumnya adalah kita lanjutkan ke ayat yang 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini telah dihalalkan untuk kalian di malam puasa, yaitu malam bulan Ramadan, untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian pun adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui bahwa kalian telah berkhianat terhadap diri kalian. Maka untuk itu Allah mengatakan fataba alaikum wa afa ankum. Tapi Allah telah menerima taubat kalian, memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka gaulilah mereka sekarang, atau dipersilakan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri kalian, yaitu di malam puasa bulan Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah dari hubungan tersebut apa yang telah diberikan atau direzekikan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan untuk memiliki keturunan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mengambil faedah dari ayat ini bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, salah satunya adalah diizinkannya dan dibolehkannya, dihalalkannya bagi setiap yang berpasangan untuk melakukan hubungan, dalam hal ini adalah berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Tentunya dimulai dari
sudah boleh dimulai dari awal malam tentunya, yaitu setelah berbuka puasa ketika terbenamnya matahari sampai diwajibkannya nanti untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, yaitu ketika terbitnya fajar. Ketika terbitnya fajar. Di sini Allah mengatakan telah dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Kita ambil sedikit faedah kenapa ini diturunkan. Ternyata ketika kita melihat dalam tafsiran ada sababun nuzul, ya, ada sebab diturunkannya ayat, dan ini adalah bagian yang sangat penting di dalam tafsir Al-Quran, sehingga tidak serta-merta kita ketika ingin menilai sebuah perkara, kita nilai kemudian secara umum, ya, kecuali merujuk dulu kepada sebab yang khususnya, sehingga apabila diketahui di dalamnya ada kekhususan, kita bisa mengarahkan perkara tersebut kepada hal yang khusus ini. Maka disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, diceritakan oleh seorang sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma nazala shaumu syahri Ramadan, ketika diturunkan perintah puasa Ramadan, kewajibannya, kanu la yaqrabuna nisaa Ramadana kullah. Mereka para sahabat kaum muslimin ketika itu, di awal-awal diturunkannya perintah puasa Ramadan, mereka ingin menyempurnakan puasa dengan menjauhkan, bahkan menjauhkan diri dari istri-istri, artinya tidak mendekati mereka selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, siang dan malamnya. Ya, jadi ini yang terjadi, yang difahami oleh para sahabat ketika turunnya kewajiban puasa Ramadan. Mereka memahami bahwa semuanya harus ditinggalkan, makan, minum, termasuk diantaranya adalah berhubungan suami istri, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian Al-Bara' mengatakan, fakana rijalun yakhununa anfusahum. Nah, akan tetapi keterikatan ini yang mereka mengikat diri mereka dengan tidak mendekati istri mereka, dengan tidak bergaul dan tidak juga berhubungan, ya, berhubungan suami istri dalam hal ini, mereka pun kemudian berkhianat. Ya, artinya khianat di sini adalah keyakinan yang di awal mereka tidak ingin melakukan itu, artinya ingin berpuasa Ramadan sepenuhnya dengan menjauhi makan dan minum dan hubungan suami istri. Ternyata mereka tidak menepati itu, sehingga disebutkan di sini mereka ternyata berkhianat, karena sebagian sahabat, ya, sebagai manusia biasa, ya, juga butuh untuk mendekat dan berhubungan dengan pasangan mereka masing-masing. Makanya di dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan bahwa yang melakukan ini adalah salah satunya sahabat yang mulia, yang paling besar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga beliau di bulan Ramadan, ya, ketika kaum Ansar itu menyebar di antara mereka untuk tidak melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, ternyata dilakukan oleh salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya disebutkan dalam hal ini adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pun melakukan hal demikian. Sehingga makanya Allah mengatakan di situ, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian, ya, Allah Maha tahu bahwa kalian berkhianat, artinya adalah tidak menepati keinginan kalian untuk menjauhkan berhubungan tersebut, ya, karena sebagai manusia biasa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Maka fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, di dalamnya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tidak mungkin bisa, ya, seseorang diberikan fitrah untuk berpasangan kemudian meninggalkan hal tersebut, ya, apalagi yang memang manusia laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki syahwat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketahuilah, ya, bahwa pasangan-pasangan kalian itu diibaratkan oleh Allah sini adalah diibaratkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai pakaian untuk kalian, pakaian, sesuatu yang menempel kepada kita, maka tidak mungkin kita menjauh. Ya, tidak mungkin menjauh, bahkan ketika mereka berhalangan dalam keadaan haid, ya, kita tidak dilarang untuk mendekat. Yang penting tidak boleh melakukan yang intim. Ya, menjauhi kemaluan, ini yang dilarang. Tapi mendekat secara pergaulan, ya, untuk tetap mendekat kepada pasangan masing-masing, ini tetap dibolehkan. Jadi hunna libasul lakum
Kemudian Allah menyamakannya wa antum libasul lahun, dan kalian pun adalah pakaian untuk mereka. Sehingga setiap pakaian itu pasti tentu kita butuh untuk dipakai. Ini menggambarkan di dalam ayat ini digambarkan bahwa begitu kedekatan suami istri yang tidak bisa terpisah. Ya, kalaupun ada sesuatu yang terjadi perselisihan, maka tetap dianggap keduanya lah pakaian yang harus bisa disatukan, dicari jalan supaya itu tetap bersatu. Baik, jadi ini yang terjadi di zaman sahabat, ya, bahwa mereka punya pemahaman sebuah konsekuensi yang kita kata yang kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini tidak benar. Artinya kalau kalian kemudian meyakini itu dan kemudian sampai berkhianat, karena tidak mungkin itu terjadi sebab pasangan adalah libasul lakum wa antum libasul lahun, maka Allah meringankan ini dengan menekankan bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, sehingga dibolehkan, dihalalkan untuk tetap melakukan atau bagi siapa yang menginginkannya untuk melakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan, sehingga tidak terjadi khianat tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fataba alaikum wa afa ankum. Ya, walaupun demikian dan itu sudah lewat terjadi, Allah memaafkan, memberikan taubat, ya, artinya dimaafkan, ya, dan dilewatkan kesalahan itu walaupun itu termasuk dalam bentuk khianat, tapi itu sudah dihapuskan agar tidak terjadi khianat tadi, maka dihalalkan untuk berlakukan hubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, dan maka kemudian silakan lakukanlah itu di malam bulan Ramadan, dan berniatlah untuk mengambil, ya, atau mendapatkan faidah dari hubungan itu untuk mendapatkan apa yang diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keturunan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit faedah dari ayat ini adalah tadi, ya, bahwa secara hukum fikih kita sudah mengetahui hal yang membatalkan puasa, ya, adalah berhubungan suami istri di siang Ramadan, dan subhanallah aturannya sangat ketat bahwa siapa yang melakukan itu maka puasanya batal, ya, kemudian diwajibkan puasanya batal, ya, sisa harinya tetap harus dilengkapi dengan puasa, tidak boleh makan dan minum. Jika itu dilakukan di pagi, maka sisa hari dari hari itu sampai nanti sore atau sampai nanti terbenam matahari, dia tetap harus imsak, tetap harus menahan diri, tidak boleh makan walaupun puasanya batal. Yang kedua, dia harus menggantinya karena puasanya batal, menggantinya di hari yang lain atau di hari yang lain dengan jumlah berapa hari batal karena sebab hubungan suami istri tersebut. Yang bikin ini berat adalah ada kafarahnya, ya, sehingga hal ini membatalkan puasa, diwajibkan menggantinya, dan ada kafarahnya. Bentuk keringanan yang Allah berikan adalah boleh melakukan itu di malam hari, ya, di malam hari, bahkan sampai pun misalnya telah melakukan itu dan diwajibkan untuk mandi, mengakhirkan mandinya sampai setelah subuh pun atau sampai setelah fajar, itu tidak masalah, ya. Yang penting itu dilakukan sebelum masuknya waktu fajar dan sebelum diwajibkannya imsak atau menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sampai nanti terbenamnya matahari. Itu beberapa sedikit faedah sebagai pembuka di kesempatan kali ini dari surat Al-Baqarah ayat ke-187. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di situ. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk pendahuluan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semua. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Kita coba terima telepon yang barangkali sudah ada di 0811 755 0606. Kita coba terima. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa dan di mana, Ibu? Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz. Baik, fadl pertanyaannya, Ibu. Ya, begini Pak Ustaz, ini ada pertanyaan
Ivan, 2 tahun yang lalu Bapak Fulan meninggal dunia. Beliau sempat sakit selama 2 bulan, kemudian meninggal dunia pada malam 1 Syawal. Nah, jadi ahli warisnya tidak membayar fidyah untuk dirinya karena tidak tahu katanya. Jadi sekarang apakah ahli warisnya masih berkewajiban untuk membayar fidyah untuk dirinya ataukah membayar qada, Ustaz? Kalau seandainya fidyah itu berapa, Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Baik. Baik, jazakallah. Masih yang kedua, Pak Ustaz. Yang kedua. Baik. Yang kedua ada. Fadal Ibu. Iya. Iya, begini Pak Ustaz. Kan siapa yang mendirikan sholat tarawih bersama imam kan mendapat pahala qiyamul lail semalam suntuk. Bagaimana halnya dengan perempuan Ustaz yang afdal sholatnya itu di rumah? Apakah bisa mendapatkan pahala yang semisal? Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini mungkin ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Baik. Fadal Ustaz. Ya, bismillah, yang pertama tadi kalau nggak salah Fidyah Ustaz. fidyah ya. Nah. Jika untuk yang sudah meninggal kemudian dia punya hutang puasa belum dibayar, maka harus dibayarkan atau diambil alih puasanya itu oleh ahli waris. Ya, jika itu memang utang puasa. Tapi jika misalnya sebelum wafatnya ternyata memang sudah tidak sanggup untuk berpuasa dan memang diwajibkan untuk fidyah, maka kita katakan sebenarnya tidak lagi jatuh apa-apa, tapi alangkah baiknya ya fidyahnya itu bisa dibayarkan, tidak masalah. Ya, jika ingin berfidyah untuk membayarkan tidak puasanya tadi karena dia memang sebenarnya tidak sanggup. Bagaimana membayar fidyahnya? Kalau kita kembali ke ayatnya, fafidyatun ta'amu miskin, boleh dengan cara memberikan makan untuk orang miskin. Artinya kita siapkan makanannya, misalnya dibeli saja boleh, kemudian dikasihkan ke orang miskin, ya sesuai kebutuhannya. Artinya kalau di bulan Ramadan misalnya kebutuhannya 2 kali, maka boleh kita kasih 2 kali, itu memberikan makan kepada orang miskin. Tapi ada yang mengatakan boleh dengan cara mentahannya, apa kita bilang, mungkin makan pokoknya boleh, ya dengan jumlah kalau tidak salah disebutkan itu setengah sok, ya setengah sok, kurang lebih 1 kilo lah atau lebih 1,5 kilo kalau nggak salah. Boleh dijamak juga kalau misalnya 30 hari itu tidak, maka dikalikan saja ya berapa harinya, kemudian dikalikan dengan timbangan tadi, dikumpulkan kemudian langsung dikasihkan sekali pemberian, itu juga boleh. Ya, tapi yang pertama sepertinya lebih baik dan lebih mudah ya, supaya dia langsung dapat hajatnya sehingga langsung bisa makan. Ya, memberikan makan orang miskin. Kalau misalnya memberikan makan misalnya 30 orang untuk 30 hari boleh juga. Dijamak 30, diundang 30 orang miskin, kemudian kita kasih makan 30 orang, ini juga sudah sah untuk membayarkan fidyah. Wallahu a'lam. Kemudian tadi yang kedua tentang sholat tarawih. Nah, ya, kita semua tahu bahwa keutamaannya barang siapa yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat malam penuh ya, sholat 1 malam penuh. Bagaimana dengan perempuan? Sama. Ya, jika perempuan itu ikut sholat berjamaah di masjid, ya dengan tentu masjid yang sesuai aturannya, tidak bercampur ya, dan itu yang kita dapati ya di negeri kita, insya Allah tidak bercampur. Perempuan juga demikian. Tapi bagaimana kalau misalnya dia ingin sholat di rumah? Ini tentu ini berbeda. Ya, kembali kepada maslahat. Jika maslahat di rumahnya lebih bagus, maka tidak masalah, berarti memang dia tidak dapat pahala yang tadi disebutkan karena dia sholat sendirian. Tapi kalau misalnya ingin bisa untuk menjaga maslahatnya di masjid, apalagi dengan melihat kondisi misalnya lebih bersemangat ketika melihat orang berjamaah, maka lebih baik dia datang ke masjid dan ikut sholat sehingga dapat pahala yang tadi. Ya, jadi jelas hadisnya bahwa kalau ikut berjamaah dengan imam sampai selesai, maka dia dapat pahala 1 malam, sholat malam 1 penuh. Kalau tidak, maka dia tidak dapat. Ya, itu yang kita bisa jawab. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Sar untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh
Ibu yang bertanya dari Sumbawa tadi. Kita coba ke telepon lagi Ustaz, izin Ustaz, ada telepon Baik, lagi di silakan. 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Bapak Abdullah di Palembang. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Bapak silakan pertanyaannya. Aku numpang tanya ya. Nah, Ustaz. Aku numpang tanya. Bapak, afwan, Bapak. Coba dikecilkan suara TV-nya, Pak. Bapak. Baik. Sepertinya terputus untuk Bapak yang di Palembang. Jadi kita informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada yang menyimak kita di Tanya Jawab Ramadan untuk edisi hari ini bersama guru kita Ustaz Asatin LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk yang menelpon di 0811-755-0606 sebaiknya dikecilkan suara TV atau dimatikan saja, fokus ke suara telepon saja biar lebih jelas pertanyaan yang ditanyakan nanti dan juga jawabannya akan disimak nanti. Kita coba terima kembali. Ada telepon? Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Bapak Henrizal dari Kerantang. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Saya mau nanya nih, Ya. apakah aturan safnya salat jenazah? Enggak lah. Suara TV-nya Saf dikecilkan. jenazah itu apakah harus ganjil atau gimana Ustaz? Gimana Bapak? Aturan saf salat jenazah, Nah, apakah harus ganjil atau gimana? Ya. baik. Itu saja Bapak. Ya. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair Bapak. Baik, barangkali langsung dijawab saja Ustaz untuk Baik. Bapak yang di Baik. Nah. Sepertinya kenal sama Bapak ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan tentang soft sholat jenazah ya. Nah, Tadi ditanyakan apakah harus ganjil? Tidak, kita katakan tidak, tapi dianjurkan untuk diperbanyak softnya, ya, softnya diperbanyak ke belakang. Tidak harus ganjil, ya tidak ada, kita belum dapat dasar dalil yang mengatur bahwa soft sholat jenazah itu harus ganjil atau genap, ya. Yang penting diperbanyak saja. Ini yang sunnahnya dan dibahas di beberapa mazhab. Artinya kalau misalnya sebenarnya cukup softnya itu dalam masjid satu, maka dianjurkan yang sudah memanjang tadi disuruh ke belakang supaya lebih banyak ya softnya. Tapi kalau kaitannya dengan harus ganjil, maka ini kita katakan sepertinya tidak ada, ya tidak dianjurkan atau tidak juga dituntut untuk melakukannya, menjadikannya dengan jumlah ganjil ya. Wallahu a'lam. baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya di seputaran Tarantang. Kita kembali informasikan untuk Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada bahwa kita terima telepon antum atau interaksi antum di 0811-755-0606. Kita coba terima telepon lagi. Bismillah, Assalamualaikum. Belum ada sepertinya. Coba kita bacakan yang ada di layanan WhatsApp Ustaz. Boleh, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah sholat tarawih sendiri di rumah di sepertiga malam atau mendekati waktu sahur? Jazakallahu khairan. Fadal Ustaz. Nah, boleh. Ya, waktu malam itu termasuk waktu sholat. Ya, artinya sholat malam, sholat tahajud dan sholat witir dimulai dari setelah sholat isya boleh. Ya, di awal-awal boleh juga pertengahan dan ini lebih dianjurkan lagi yaitu di sepertiga malam. Sholat sendirian boleh, ya, dan termasuk di dalam sholat malam karena sholat tarawih itu aslinya adalah juga termasuk ke dalam sholat malam, ya. Boleh dilakukan di sepertiga malam sebelum sahur, ya, boleh. Yang penting ditutup dengan witir, ya, karena itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya di
0811-755-0606 bisa memahami jawaban Ustaz. Kita sambil menunggu telepon kembali di 0811-755-0606. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya, kalau lansia terkena penyakit yang minum obat rutin, itu apakah wajib berpuasa Ustaz? Jika ada tertinggal, apakah boleh fidyah saja atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, minum obat rutin yang kalau memang itu adalah anjuran secara kedokteran, ya, kalau itu secara kedokteran, secara medis, artinya memang tidak bisa tertinggal. Kalaupun tertinggal nanti akan menimbulkan bahaya, maka tidak masalah dia melakukan itu, ya, minum obatnya, dan artinya dia tidak berpuasa. Tapi dalam hal ini, apabila masih sanggup sebenarnya berpuasa, ya, maka dia menggantinya di hari yang lain, ya, selama pemakaian obat itu misalnya terbatas sampai penyakitnya sembuh. Tapi kalau misalnya itu rutin sampai seterusnya, ya ini wallahu a'lam apakah itu yang terjadi. Mau tidak mau ini mungkin akan membuat akhirnya dia dalam keadaan yang harus bayar fidyah. Karena apabila itu seterusnya obat yang memang harus, kalau tidak maka akan membahayakan. Ya, artinya memang lebih dikedepankan obatnya. Karena kalau tidak maka akan membahayakan jiwanya misalnya. Mau nggak mau statusnya akan berpindah kepada yang memang tidak bisa lagi berpuasa. Ya, karena harus mengkonsumsi obat itu. Sehingga boleh akhirnya dia menjadi orang yang yutiqunahu, ya, yang memang tidak sanggup melaksanakan puasa karena hal tersebut tadi. Sehingga dia boleh untuk tidak puasa dan wajib menggantinya atau membayar dengan fidyah memberikan makan orang miskin. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh yang bertanya di 0811-755-0606. Sebelum kita membacakan pertanyaan kembali, Ustadz, kita ingatkan kembali untuk Antum dan Antuna, Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang menyimak program kita di Tanya Jawab Ramadan untuk kesempatan hari ini. Untuk yang menelpon langsung nanti bisa lebih fokus ke telepon saja untuk dikecilkan volume TV atau dimatikan saja TV-nya. Biar lebih jelas pertanyaan yang akan diberikan juga jawaban yang akan disampaikan nantinya. Kita bacakan pertanyaan kembali Ustadz. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya di luar tema. Saya seorang ibu yang sholat tarawih di rumah sendiri. Setelah sholat 2 rakaat salam, saya tidak hafal doanya yang harus dibaca seperti di masjid berjamaah. Jadi sebaiknya saya harus sholat di rumah apa di masjid? Sementara saya ada anak kecil, repot. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Nah, boleh, ya. Dan boleh sholat di rumah, tidak masalah. Kalau memang tadi ya, masalahnya adalah karena ada anak kecil dan tidak mungkin dibawa ke masjid. Adapun tadi yang mungkin menjadi kendalanya tidak dapat bacaan antara dua rakaat, tidak masalah. Bacaan itu tidak diharuskan di dalam sholat tarawih, bahkan ditinggalkan lebih baik. Atau kita katakan memang harus ditinggalkan karena memang tidak ada sunnahnya. Karena Nabi SAW bahkan di dalam banyak mazhab, di dalam banyak referensi fikih memang tidak disebutkan ada anjuran membaca, ada bacaan tertentu antara 2 rakaat. Bahkan kalaupun ada misalnya ingin istirahat karena terlalu panjang dalam bacaan tarawih, kalau memang harus ada bacaan maka dianjurkan untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ya, melengkapi bacaan Al-Qurannya, dan tidak ada anjuran bacaan-bacaan tertentu, apakah itu zikir-zikir atau salat-salat, maka ini tidak ditemukan di banyak referensi, bahkan di setiap mazhab itu tidak disebutkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Untuk Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun Antum dan Antuna berada yang menyimak program kita di kesempatan hari ini. Kembali kita tunggu telepon di 0811-755-0606 ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp dan SMS di nomor yang sama. Kita bacakan pertanyaan kembali yang sudah banyak masuk di layanan WhatsApp kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kembali Ustadz, apakah bacaan duduk di antara 2 sujud harus berurutan? Kadang-kadang suka terlupa karena mengamalkan bacaan yang beragam. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah,
Betul banyak bacaan zikir yang dianjurkan dan disunnahkan atau datang dari Nabi SAW dan boleh untuk dibaca. Kalau cukup waktunya boleh dibaca seluruhnya dan tidak mesti tertib. Ya, tidak mesti tertib, harus ada aturan tertentu dibaca secara tertib, itu yang mungkin kita pahami dari soalnya. Tidak harus ya. Apa yang mau didahulukan dibaca, maka itu kembali ke masing-masing, dibolehkan. Ya, boleh baca ini duluan, setelahnya baca ini, dan seterusnya itu boleh. Ya, tidak ada aturan apakah harus tertib, ini duluan, itu kemudian, atau bagaimana, ini tidak ada. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Kembali kita informasikan untuk antum dan antuna semua, Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang menyimak kita atau baru saja menyimak kita di program ini Tanya Jawab Ramadan. Insya Allah akan hadir setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Kali ini kita berkesempatan bersama guru kita Ustadz Asatin LC Habizahullah Ta'ala. Baik, kita akan bacakan pertanyaan kembali Ustadz sambil menunggu telepon di 0811 755 0606. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, di daerah anak ketika sholat taraweh itu yang total 23 rakaat bersama witir. Pembacaan surat Al-Ikhlas dilakukan pada setiap rakaat kedua. Apakah hal tersebut merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW? Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz. Baik, kita katakan memang tidak ada, artinya maksudnya yang kita pahami dari soalnya adalah bahwa setiap rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas ya. Meskipun memang sebenarnya secara fikihnya itu tidak dilarang, karena boleh saja mengulang-ulang bacaan surat itu tidak masalah. Ya, tapi kita ingin kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ya, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu lebih kepada memang niatnya adalah ingin menghabiskan bacaan Al-Quran itu di dalam sholat. Karena ini yang terjadi di zaman para sahabat, kemudian dilanjutkan para tabi'in. Sholat malam itu dilakukan ya dengan membaca, ingin menyempurnakan bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya. Ini yang sangat diutamakan, sehingga di zaman sekarang, baik di negeri kita ataupun di tempat-tempat yang lain, ini sudah banyak, ya, sudah banyak yang memulai hal seperti ini, meskipun semampunya. Tapi dia tetap memulainya dari awal sampai diusahakan bisa mengakhirinya, menghabiskan, mengkhatamkan Al-Quran itu di dalam sholat tarawih atau sholat malam. Adapun apabila seperti pertanyaan tadi, maka kita tidak mendapatkan sandaran, belum pernah mendapatkan sandaran yang sah ya, dari Nabi SAW ataupun para sahabat, jika itu memang dikhususkan di dalam sholat tarawih. Meskipun secara hukum sebenarnya tidak masalah, ya, mengulang-ulangi satu ayat di banyak rakaat itu sebenarnya tidak masalah, ya. Tapi jika sebenarnya mampu, berarti dia meninggalkan atau tidak mengamalkan yang lebih afdol, ya. Jika sebenarnya mampu, ya. Bahkan kalau misalnya di lingkungan itu, kita katakan di lingkungan itu tidak ada yang hafiz Quran, tapi ada yang diketebankan untuk menjadi imam, boleh saja dia megang mushaf dengan niat dimulai dari awal sampai nanti niatnya mengkhatamkan Al-Quran, itu boleh. Ya. Tapi dengan syarat memang ada satu orang yang ditunjuk, dia memang bisa baca Al-Quran walaupun dia tidak hafiz. Untuk dalam hal ini maksud kita adalah ingin melaksanakan sholat tarawih. Jadi memang tidak ada, secara ini tidak ada sandarannya itu dilakukan dalam tarawih atau tidak, tapi kita katakan meninggalkan yang lebih utama jika itu sebenarnya mampu untuk dilakukan. Apalagi di zaman sekarang ada yang sholatnya masih tersebar di zaman sekarang, yang sholatnya tidak karuan, ya, bacaannya tidak jelas, asal-asalan, ya, kemudian gerakannya juga tidak tumakninah, belum apa-apa, ya, 2 menit sudah salam. Ini luar biasa. Ini tentu lebih jauh lagi dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban kita, mungkin wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Jadi secara hukum tidak ada permasalahan Ustaz ya? Ya, tapi lebih afdol untuk ditinggalkan saja. Iya, lebih utama kalau bisa jangan seperti itu ya kan. Nah. Lebih baik yang kalau bisa yang tadi, lebih sunnah. Baik.
Allah a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami, karena yang mendekati kepada sunnah atau lebih meninggalkan lebih afdol, kata Ustaz. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan sambil menunggu telepon yang masuk di 0811 755 0606. Untuk antum yang ingin bertanya pertanyaan seputar permasalahan puasa ataupun Ramadan untuk kesempatan hari ini, di tahun ini tanpa terasa kita sudah di 9 Ramadan 1445 Hijriah, nanti malam ke-10 insyaallah. Kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz yang masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dari Kang Jamil di Air Senda, ini apakah boleh suntik di bulan puasa Ustaz? Nah, jazakallah khair Ustaz. Ya, suntik, jika yang dimaksud suntik adalah beda mungkin kita katakan. Kalau yang dimaksud, kalau suntik itu hanya ingin misalnya memasukkan obat, maka kita katakan ini tidak masalah ya, karena dan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau misalnya kebutuhan suntiknya untuk infus, karena beberapa referensi yang kita pernah baca, karena infus itu memang bagian daripada pemberian seperti asupan makanan, maka ini yang membatalkan. Adapun suntiknya kalau hanya sekedar memasukkan atau misalnya untuk obat atau yang lainnya, atau misalnya suntik kemudian untuk ngambil darah, maka pendapat yang kita ambil adalah ini tidak membatalkan puasa ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini kita kembali menunggu telepon antum di 081175500606 untuk pertanyaan seputar Ramadan atau seputar puasa lebih kita prioritaskan untuk hari ini. Sambil menunggu telepon, kita coba bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan mengenai zakat Ustaz. Nah. Mengenai zakat mal Ustaz, apakah boleh zakat tersebut dibagikan kepada 2 orang atau lebih? Maksudnya uang itu dibagi bukan untuk 1 orang saja. Nah, pertanyaan kedua mengenai zakat fitrah atau zakat fitri, apakah boleh diberikan kepada saudara yang ada di luar kota dengan cara mengirimkan uang untuk membeli beras? Jazakallahu khairan Ustaz. Ana Ibunda Adib di Tenayan Raya. Nah, Ustaz. Baik, yang pertama zakat mal pembagiannya kita katakan boleh. Ya, boleh dikasih ke 1 orang atau dibagikan ke banyak orang yang mustahik ya. Zakat mal yang sudah disisihkan dan dikumpulkan oleh pemilik, kemudian ingin dibagikan, boleh untuk membagikannya kepada banyak orang, tidak mesti ke 1 orang saja jika itu dianggap lebih maslahat. Jadi semua kembali ke maslahatnya. Bahkan kalau misalnya ingin dibagikan ke 8 kelompok mustahik itu yang disebutkan dalam Al-Quran, maka boleh juga. Ya, tidak masalah jika itu tidak memberatkan. Tapi apabila memberatkan, ya cukup 1, tidak masalah. Artinya diberikan semua ke dia, boleh. Ya, kemudian juga dibagikan ke 2 atau 3 orang juga dibolehkan. Kemudian tadi zakat fitri. Ya, zakat fitri pendapat yang kita pegang ya, dan ini lebih kuat pendapat mayoritas para ulama. Zakat fitri pembayarannya itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, diambil dari makanan pokok. Ya, yaitu 1 sok makanan pokok setiap jiwa. Sehingga jika tadi ditanyakan tentang apakah boleh diberikan kepada saudara, jika dia adalah mustahik, ya dalam hal ini memang keadaannya adalah seorang fakir atau miskin, maka boleh untuk diberikan ke dia, ya. Tapi sesuai dengan aturan yang tadi kita sampaikan, diberikan 1 sok makanan pokok, dalam hal ini beras. Ya. Jadi kita tidak memberikan nilainya atau uangnya, kita yang belikan dan kita kirimkan langsung dalam bentuk makanan pokok tadi. Karena kalau misalnya kita beri, karena dia langsung dalam hal ini dia mustahiknya, ya dia yang berhak menerimanya. Kalau dikasih kita dalam bentuk uang kemudian suruh beli beras, maka ini sama saja dengan menyelisihi dalil yang tadi, ya pendapat yang mayoritas tadi. Akhirnya kita jatuhnya adalah jatuh hukumnya kepada
memberikan nilainya, yaitu memberikan uang. Maka lebih baik atau dititipkan ke orang lain, ya, ke orang lain lewat orang lain, minta tolong belikan beras, kemudian diserahkan ke yang mustahik tadi, saudara kita. Jika itu memang saudaranya adalah yang berhak menerima. Tapi kalau misalnya tidak berhak menerima, ya maka sebenarnya tidak masuk, ya, tidak masuk dalam yang berhak menerima zakat fitri. Itu dia, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya mengenai pertanyaan seputar zakat mal dan juga zakat fitri. Kita masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar puasa ataupun Ramadan di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bersama guru kita Ustaz Asatin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan juga antum bisa melayangkan pertanyaan di pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor yang sama. Baik, sambil menunggu telepon kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk kembali di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, istri Ana sudah 1 pekan itu haid atau berhalangan, tapi saat ini masih ada flek-fleknya. Apakah saat ini sudah boleh berpuasa atau seperti apa Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, baik. Jika itu hanya flek yang memang sudah dipastikan bahwa itu bukan bagian dari darah haid, maka berarti menandakan dia sudah selesai. Ya, sehingga memang sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa demikian? Karena yang namanya haid itu kembali kepada sebuah kebiasaan, sehingga kalau misalnya kebiasaannya memang flek itu misalnya kuning, ya, atau warna yang lain yang sejenis, tapi dia memang sudah dipastikan, ya, makanya setiap wanita tentu sudah menghafal dan sudah tanda dengan kebiasaannya sehingga bisa membedakan. Artinya kalau sudah bisa membedakan dan itu hanya flek yang memang dipastikan itu bukan darah haid, berarti menunjukkan bahwa itu tidak lagi haid, ya, berarti sudah selesai dan diwajibkan untuk bersuci, kemudian dia sudah wajib untuk berpuasa, ya. Jadi memang patokannya adalah kebiasaan tadi dan patokannya adalah darah haid. Ya, sekali lagi kalau misalnya sudah dipastikan itu hanya flek dan bukan bagian daripada darah haid, sudah pasti. Ya, makanya di sini harus detail setiap wanita mengetahui kebiasaannya dan bisa membedakan itu darah haid atau bukan. Kalau dia berwarna sudah tidak berwarna lagi, tidak berwarna haid lagi, maka kita katakan itu sudah pasti bukan haid dan diwajibkan berpuasa, bersuci, kemudian sudah kembali sholat, kemudian boleh untuk melaksanakan puasa. Wallahu a'lam. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya di 0811-755-0606 bisa memahami dari jawaban yang disampaikan Ustaz tadi. Kita kembali tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Untuk antum yang ingin menelpon ataupun menelpon nanti untuk lebih jelas pertanyaan yang akan disampaikan ataupun jawaban yang akan diberikan nanti, untuk mengecilkan volume TV atau lebih fokus kepada telepon saja. Sambil menunggu telepon, kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak dari Batu Sangkar, Padang. Dalam sholat tarawih, ada yang membaca sholawat Nabi sesudah salam, ada yang tidak. Ada yang membaca Subhana Malikul Maqsud dan yang lain sebagainya. Ada yang tidak juga. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Baik, jawaban tentang ini kita katakan bahwa cukuplah kalau memang kita tidak bisa untuk atau tidak misalnya merasa kurang pas jika disampaikan tentang hadis-hadis Nabi, kemudian ditekankan lagi tentang hadis Nabi dalam hal ini, maka mari kita kembali ke banyak buku fikih, ya, dalam hal ini. Dalam hal ini misalnya buku fikih yang kita anut di negeri kita, yaitu fikih Syafi'i. Silakan kita merujuk ke situ, maka kita akan dapati bahwa ternyata anjuran-anjuran seperti itu sebenarnya tidak ada, ya, tidak ada. Dan
Kenapa demikian? Karena memang pengusung mazhab ini mulai dari imamnya sampai juga para pengikutnya, memang semuanya bersandar kepada hadis-hadis Nabi SAW untuk mengambil kesimpulan hukum. Dan memang di dalam sunnah Nabi, hadis Nabi tidak ditemukan sedikit pun, ya bahkan hadis lemah sekalipun tidak ada yang dijadikan pedoman atau patokan untuk melakukan itu di dalam sholat tarawih. Ya, dan kita bisa lihat bahwa Nabi SAW sejak sejak disyariatkannya puasa, sisa hidup beliau adalah 9 tahun dan beliau atau 10 tahun, dan setiap tahun ini beliau melaksanakan puasa Ramadan. Meskipun sholat tarawih itu hanya di awal-awal saja, kemudian tidak diberlakukan lagi, tapi di zaman sahabat, khususnya di zaman Umar, ketika itu sudah dikumpulkan di dalam satu imam, ya, tidak sedikit pun kita dapatkan riwayat yang menukilkan tentang adanya amalan tersebut. Ya. Kalau memang itu ada, tentu sudah menyebar, ya, dan disebutkan oleh para perawi yang menyaksikan tentang sholat tarawih itu di zaman Umar, dan pasti mereka akan mengatakan setelah 2 rakaat kami melakukan ini dan itu, tapi ternyata tidak. Ya, dan silakan mari kita kumpulkan kembali riwayat-riwayat itu, kita tidak mendapatkannya. Dan tentu sunnah ini tentu diikuti oleh para pengusung mazhab. Jika kita sulit untuk mendapatkan riwayat tadi yang dari Umar, maka kita kembali ke buku-buku mazhab ini. Ternyata memang tidak didapatkan juga penjelasan tentang itu, bahwa di setiap 2 rakaat itu membaca salawat-salawat tertentu, ya, ataupun yang lainnya. Ya, sehingga kita katakan sebenarnya ini lebih baik memang ditinggalkan, karena tidak ada dasarnya di dalam syariat kita. Di dalam semua mazhab fikih juga tidak disebutkan adanya anjuran untuk membaca-baca bacaan-bacaan tersebut, dan kita mencukupkan. Alangkah lebih baiknya mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan di dalam syariat kita. Jika tidak ada, maka lebih baik kita meninggalkannya dan tidak melakukannya untuk selamat dari hal-hal yang sebenarnya itu keluar dari ajarannya, bahkan menambah-nambah ajarannya sehingga masuk ke dalam hal-hal yang tertolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami atau syariat kami, maka amalan itu dan orang itu akan tertolak. Ya, raddun artinya tertolak, sia-sia dia, bahkan bisa keluar jalur dan berdosa. Ya, Allahul musta'an. Itu mungkin yang bisa kita jawab, Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Di pesan singkat di layanan WhatsApp di 081175500606. Kembali kita menunggu telepon dan juga akan membacakan pertanyaan antum di 081175500606 di tanya jawab Ramadan untuk kesempatan hari ini. Kita bacakan satu pertanyaan lagi sebelum kita closing atau selesai untuk hari ini. Bismillah, Afwan Ustadz mau bertanya, saya dulu waktu lagi musafir itu membayar zakat fitri pakai uang berulang-ulang. Apakah sah zakat fitri saya Ustadz? Dikarenakan belum tahu ilmunya waktu itu. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, insya Allah sah, ya, karena didasari ketidaktahuan dan sebenarnya juga amalan atau melaksanakan itu jika didasari dengan pedoman yang ternyata juga cukup kuat, sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa ulama yang berpandangan seperti itu, meskipun ini pendapat yang mungkin kita katakan marjuh, ya, sebenarnya tidak sesuai dengan dalil-dalil yang cukup jelas tentang zakat fitri. Tapi kita katakan sah, tidak masalah, karena ini didasari atas ketidaktahuan. Sehingga jika demikian dan sekarang sudah tahu, maka sangat dianjurkan untuk mengikuti kaidah atau amalan yang benar sesuai sunnah Nabi SAW, bahwa zakat fitri dibayar dengan makanan pokok, bukan dengan nilainya. Itu wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita minta nasihat dari Ustaz dulu untuk kesempatan hari ini. Fadhil tafadhal masykur Ustaz.
Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Masyarul muslimin, pemirsa yang budiman rahimakumullah. Kemudahan di dalam bulan puasa ya hendaknya bisa untuk kita fahami dengan benar ya, dengan baik, dan kemudahan itu justru seharusnya membawa kita kepada lebih bisa yang pertama beriman kepada agama yang sangat mudah ini, kemudian yang kedua dengan hati yang besar, dengan hati yang mudah mengamalkannya, karena semuanya itu adalah kemudahan dan semuanya adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada maslahat setiap hamba. Maka untuk itu kemudahan-kemudahan yang ada meskipun bisa kita lakukan ya, dan kita harapkan kita bisa dimudahkan untuk melakukannya, tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang dimudah-mudahkan sehingga mengabaikan yang wajib atau meninggalkan yang wajib, waliyadzubillah, dan juga mengabaikan yang sunnah, terlebih lagi ya keluar daripada koridor yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mudahlah tentu yang kita ambil, yang kita amalkan, tidak perlu menyusah-nyusahkan yang sebenarnya tidak dianjurkan ya. Seperti tadi banyak pertanyaan tentang ya mengamalkan bacaan-bacaan antara 2 rakaat sholat tarawih ya. Jika memang tidak ada, maka kita cukupkan dengan melaksanakan sholat tarawih semampu kita ya. Kalau memang bisa untuk lama panjang bacaannya ya, maka kita ikuti. Kalaupun tidak sanggup dengan yang lama, dimudahkan kita untuk bisa sambil duduk ya mendengarkan bacaan imam dan seterusnya. Ini adalah sebuah kemudahan ya, tanpa menambah-nambahi yang sebenarnya tidak datang ya dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapati bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, sampai pada pembahasan kita tadi bahwa pasangan suami istri pun masih dibolehkan untuk tetap untuk bergaul bagi yang menginginkannya, tapi dilakukan di malam hari bulan Ramadan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan jawaban-jawaban yang kita berikan mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang benar ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalaupun ada kesalahan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang benar tentunya secara mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datang dari kita dan juga dari syaitan. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penutup ataupun nasihat penutup di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz dari tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab mengenai Ramadan dan puasa untuk hari ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya. Dan juga yang sudah menelpon kita di 0811-755-0606. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, dan juga Ustaz jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Simak terus program ini insyaallah di esok hari di jam yang sama hanya di Asil TV. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون